Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Gautama. Di sini saya akan mempresentasikan studi perancangan tugas akhir yang berjudul Redesign Terminal Internasional Pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem. Bali merupakan destinasi wisata yang terkenal di dunia. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data di Badan Statistika Provinsi Bali. Kunjungan ini baik melalui udara, darat maupun laut. Wisatawan yang menggunakan transportasi laut biasanya hanya wisatawan domestik. Namun beberapa tahun belakangan ini wisatawan internasional juga menggunakan transportasi laut untuk berkunjung ke Bali. Salah satunya yaitu penggunaan kapal pesiar. Di mana dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan kunjungan. Di tahun 2019 mengalami kunjungan sebanyak 66 kapal yang berlego jangkar di salah satu pelabuhan di Provinsi Bali. Dan di tahun 2020 akan diperkirakan menjadi 75 kapal pesiar yang akan berkunjung ke Bali. Tentu dari pihak pemerintah dengan adanya data tersebut sudah mulai melirik kembali fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Provinsi Bali untuk bisa menyambut atau mengundang datangnya kapal pesiar tersebut. Salah satu fasilitas yang mulai dilirik yaitu Pelabuhan Tanah Ampo, di mana Pelabuhan Tanah Ampo ini merupakan pelabuhan yang dirancang khusus untuk kapal pesiar yang berkunjung ke Provinsi Bali. Namun sejak tahun 2006, sejak pembangunannya, Pelabuhan Tanah Ampo ini mengalami sedikit kecacatan di mana di portnya yang terlalu pendek hingga menyebabkan tidak dapat berkunjungnya kapal pesiar ke Bali. Dari sejak pembangunannya hingga saat ini, kapal pesiar pelabuhan tersebut tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, pemerintah mulai memperbaiki fasilitas tersebut. Perbaikan pertama dilakukan di port yang diperpanjang agar dapat kapal pesiar untuk berlego jangkar. Sedangkan untuk terminal akan mengalami redesign ulang karena desain yang telah dibangun mengalami kerusakan, dan beberapa desain tersebut hanya mengotak dan tidak terdapat fasilitas-fasilitas yang dapat menarik wisatawan tersebut. Jadi perlu adanya redesign ulang di terminal Tanah Ampo untuk menunjang redesign di port Pelabuhan Tanah Ampo. Selanjutnya adalah tema konsep dasar, di mana konsep dasar bangunan ini yang saya pilih adalah Face of Karangasem, di mana ada 3 poin yang mendasari hal tersebut. Pertama adalah budaya, lokasi, dan tujuan dari bangunan tersebut, di mana tujuannya adalah sebagai kunjungan wisatawan atau tempatnya wisatawan untuk berlabuh. Yang kedua itu lokasi yang berada di Karangasem, di mana Karangasem terkenal akan salah satu desa yaitu Desa Tenganan. Dan budaya tentu Desa Tenganan tidak kekurangan budaya yang bisa diangkat di bangunan ini. Next yaitu ke tema rancangan, di mana tema rancangan ini yaitu saya milihnya modern. Ada 3 poin yang mendasari. Yang pertama adalah public building, di mana tema rancangan modern ini tentu memiliki bangunan yang sederhana dan sangat mudah untuk sirkulasi yang dimiliki sangat mudah. Jadi bagus untuk public building. Yang kedua itu aerodinamis, di mana aerodinamis ini diambil dari lingkungan sekitar yang berdekatan dengan pantai, dan unsur yang terkenal di pantai yaitu adalah air. Dan ketiga yaitu lingkungan sekitar yang berupa pantai, di mana cahaya yang terdapat di pantai tersebut sangatlah banyak. Selanjutnya itu ke zoning, di mana zoning dibagi menjadi 3, zona utama, penunjang, dan juga servis. Di zona utama terdapat beberapa ruangan seperti immigration area, ruang tunggu,
baggage claim, termasuk immigration area di bea cukai, hall debarkasi, dan juga hall embarkasi. Di mana di lantai satu terdapat ruangan di first floor-nya terdapat ruangan baggage claim, pemasukan bagasi, immigration area, bea cukai, hall debarkasi, office, di mana office terdiri dari dokumen area, dokumen room, pantry office, didukung dengan klinik untuk kesehatan, drop off debarkasi, hall debarkasi, dan area komersil. Untuk di second floor terdiri dari immigration area, ruang tunggu, area komersil debarkasi, dan jembatan penghubung antara ruang check-in debarkasi dan juga immigration area debarkasi. Di bangunan sebelahnya yang dihubungkan dengan jembatan terdapat ruangan hall embarkasi, check-in area, drop-off embarkasi, dan juga toilet. Next, the entrance. Di mana entrance ini terdapat dua, in dan out. In yang berada dari barat, masuk dengan kelebaran jalan yaitu 900 cm, dengan ketinggian dari entrance yaitu 450 cm. Bentuk entrance ini diambil dari sifat air yaitu dinamis. Antara entrance in dan out itu berbeda. Jadi out akan berada di daerah timur dan keluar melalui jalan satu arah. Next, itu masa bangunan. Di mana masa bangunan ini diambil dari salah satu filosofi yaitu konsep dasar yang desa tenganan, di mana pola dari desa tengahannya yaitu jalur tengah atau jalur sirkulasi berada di tengah-tengah pemukiman yang diapit oleh dua pemukiman warga. Hal tersebut diambil pada bangunan ini, jadi ada dua bangunan yang tengah-tengahnya akan dilalui oleh jalur sirkulasi, yaitu sirkulasi utama. Kedua bangunan ini menjadi satu, dihubungkan oleh satu jembatan yang berukuran 300 cm dan panjangnya 800 cm. Di mana salah satu fungsi dari bangunan ini yaitu embarkasi dan juga debarkasi. Sirkulasi. Jadi sirkulasi di sini dibagi menjadi tiga, yaitu sirkulasi transportasi, sirkulasi untuk wisatawan yang akan datang balik ke kapal pesiar dan juga datang dari kapal pesiar. Untuk sirkulasi transportasi akan ditunjukkan di bawah ini. Jadi yang garis line lurus ini merupakan sirkulasi satu arah, dan juga yang titik-titik ini merupakan sirkulasi dua arah. Itu dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dan juga bis. Sedangkan untuk kendaraan bermotor atau roda 2 itu melalui jalur depan yang memiliki parkir khusus berada di depan. Sedangkan untuk mobil berada di belakang bangunan dan juga bis bersebelahan dengan kendaraan parkir mobil. Untuk sirkulasi manusia, sirkulasi di wisatawan yang akan berangkat menuju kapal pesiar akan berdrop off di hall embarkasi, check-in, naik ke jembatan, dan naik ke immigration hall dan embarkasi hall. Jadi setelah itu akan turun lalu menuju port dan menuju kapal pesiar. Sedangkan untuk wisatawan yang baru datang dari kapal pesiar, dia akan melalui port, masuk ke debarkasi hall, immigration check, dan juga langsung out dari terminal. Nah, selanjutnya itu fasad bangunan, di mana fasad bangunan ini ada dua, yaitu fasad bangunan 1 dan fasad bangunan 2, di mana sebenarnya bangunan ini adalah bangunan monolit. Bangunan 1 terdiri dari material-material kayu, di mana dinding dilapisi dengan kayu, dan juga ini ada kusen bermotif dengan material kayu. Baik itu juga diterapkan di bangunan 2. Dan bangunan 2 akan lebih banyak ada motif-motif kayu dan dilapisi oleh kaca agar dapat melihat pemandangan
ke utara maupun ke selatan. Ruang dalam. Ruang dalam di sini yang diambil adalah ruang dalam di area check-in embarkasi. Di area check-in embarkasi ini terdapat ceiling yang jauh turun ke bawah yang terbuat dari kayu, di mana hal ini tentu akan memberikan kesan yang lebih menekan di area check-in ini. Selanjutnya pada area lain akan menggunakan plafon yang terbuat dari kayu juga, namun akan mengikuti bentuk dari atap tersebut yang bergelombang. Selanjutnya pada dinding akan menggunakan finishing warna putih karena memberikan kesan terang dan menonjol di kisaran warna-warna coklat yang ditimbulkan oleh kayu. Nah, pada ruang luar difungsikan sebagai area parkir dan juga area hijau sebagai penyerapan air hujan. Di mana parkir sini dibagi menjadi 3 parkir, yaitu roda 4, bis, dan juga parkir roda 2. Di mana semua parkir sini menggunakan aspal karena mempertimbangkan berat dari kendaraan tersebut dan agar lebih tahan lama. Next, yaitu struktur, di mana struktur dibagi menjadi super, dan upper. Substruktur menggunakan pondasi berpile, sedangkan superstruktur menggunakan balok kolom berukuran 800 x 800 cm, dan untuk atap atau upper struktur menggunakan atap bondek. Next, yaitu utilitas. Utilitas yang saya jelaskan di sini adalah utilitas air bersih dan air kotor, di mana air bersih akan disalurkan melalui PDAM dan ditampung di ground tank. Selanjutnya akan dialirkan ke masing-masing fungsi yang menggunakan air bersih. Sedangkan untuk air kotor akan disalurkan ke masing-masing sepit tank. Jadi ada beberapa titik sepit tank yang akan ditaruh di berdekatan dengan fasilitas toilet. Ini merupakan studi market yang saya lakukan dengan masa monolit dengan sirkulasi yang berada di tengah-tengah. Setelah ini akan ada video animasi. Dengan ada video animasi maka berakhir pula presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.